Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kali ini beliau Al-Habib Abu Bakar Al-Attas Al-Habashi menjelaskan tentang pentingnya kita bersyukur atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Beliau mengatakan, ketahuilah semoga kita oleh Allah dijadikan menjadi hamba yang senantiasa bersyukur atas kenikmatan-kenikmatannya yang begitu banyak. Sesungguhnya Allah maha mulia dan maha pengampun. Manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat zulum, suka berbuat zalim, al-kafur, suka ingkar atas kenikmatan yang Allah beri. Bidaril ghurur, di dalam kehidupannya yang mereka banyak tertipu di kehidupan yang sementara ini. Allah subhanahu wa ta'ala menggiring mereka yang sebagian di jalan orang-orang yang baik dan sebagian di jalan-jalan orang yang buruk. Fa imma syakirun li ni'amaihi, maka di antara mereka ada yang syukur atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, dan di antara mereka ada yang kufur. Ada yang enggak bersyukur atau ingkar. Allah memberi tapi enggak seakan-akan memberi. Itu namanya kufur nikmah. Dan kebanyakan yang kufur ini lebih banyak daripada yang syukur. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala, karena saking sedikitnya hambanya yang bersyukur, berfirman dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiya syakur. Dan sesungguhnya sangat sedikit hamba-hamba Allah ini yang bersyukur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan nggak tahu apa-apa. Kemudian Allah ciptakan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan hati untuk agar kalian bersyukur kepada Allah. Ai litasta'miluha fi syukrin. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan telinga untuk kita gunakan bersyukur kepada Allah. Allah ciptakan kita mata agar kita itu bersyukur kepada Allah. Allah ciptakan kepada kita hati untuk kita hati agar kita bersyukur kepada Allah. Fi syukrin ma an'ama biha alaikum, dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kalian. Allah berfirman, wa in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Tapi kalau kalian kufur nikmah, Allah enggak butuh. Kalau kalian syukur buat diri kalian. Kalau kalian kufur, Allah enggak butuh. Yang rugi juga kalian. Allah enggak rela kepada hamba-hamba itu melakukan kufur atas kenikmatan. Tapi Allah, kalau kalian bersyukur, yardahu lakum, Allah akan ridho kepada kalian. Dalam ayat yang lain, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur niscaya Allah akan tambah kenikmatannya. Tapi kalau kalian ingkar atas kenikmatan yang Allah beri, niscaya azab Allah adalah azab yang sangat pedih. Salbun ni'mah minal mun'am biha alaihi aqallu azab. Sesungguhnya dicabutnya kenikmatan dari diri seseorang, dari kenikmatan yang sebelumnya, itu adalah paling minimnya azab. Umpama kita dikasih sama Allah mata, terus karena kita pakai maksiat, mata itu diambil sama Allah jadi buta, itu paling sedikitnya azab. Dicabutnya kenikmatan yang sebelumnya Allah berikan kepada kita, itu adalah paling sedikitnya azab. Likufrani ni'mati rabbil wahhab, ya.
Karena ingkarnya kita kepada kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi. Belum kita diberi azab oleh Allah yang lebih dari itu, yaitu murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidaklah akan merubah nasib sekelompok kaum sampai mereka merubah dirinya sendiri. Aila yaslubuhum ni'matahu. Allah enggak akan mencabut nikmat dari seorang hamba sampai mereka merubah dari diri mereka dari keadaan-keadaan yang sebelumnya baik kepada kemaksiatan. Allah cabut itu kenikmatan karena sebelumnya kita pakai untuk ketaatan, kemudian kita pakai untuk kemaksiatan. Apa makna syukur? Wa ma makna syukur? Sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaih fima khuliqa min ajli. Menggunakannya seorang hamba kenikmatan yang Allah berikan untuknya pada sesuatu yang karenanya Allah ciptakan. Allah kasih kepada kita mata untuk ngaji, kita syukur. Kita pakai lihat ciptaan Allah, kita syukur. Kita pakai untuk kebaikan, kita syukur. Tapi ketika kita pakai mata ini maksiat, kita kufur atas kenikmatan tersebut. Lebih-lebih kalau kita pakai untuk mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, itu syukur. Tapi yang namanya syukur itu bukan alhamdulillah aja, tapi menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk perbuatan yang karenanya Allah ciptakan. Allah kasih telinga buat kita dengerin pengajian ini, syukur sudah. Buat dengerin ngaji, syukur. Allah kasih mata buat kita ngaji, syukur. Allah kasih mulut kepada kita buat kita zikir, sholawat, ini syukur. Tapi kalau sudah digunakan kepada yang lain, berarti kita nggak syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah nggak ciptakan, mau nabinya, mau malaikatnya, mau manusia biasanya, mau budaknya, kecuali mempunyai dua tugas. Untuk apa Allah ciptakan kita di muka bumi ini? Lil ilmi wal ibadah. Kenal Allah dan ubudiyah kepada Allah. Kita ini nggak diciptakan sama Allah ini sia-sia. La lil lahwi wala lil li'ib. Kita bukan main-main, bukan buang-buang waktu, bukan buat makan, buat minum, buat tidur, ya. Tapi kita dituntut oleh Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ay liya'rifuni, untuk kenal Allah dan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui dengan apa yang diperbuat hamba-hamba tersebut. Dengannya Allah tahu mana yang syukur atas kenikmatan Allah dan mana yang tidak. Kemudian barang siapa yang memang sudah ditentukan oleh Allah dalam ilmillah bahwa orang itu Allah akan berikan kebaikan, berikan surga, niscaya di dunia dia akan senantiasa gunakan semua pemberian Allah di tubuhnya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasa'a fi ma aradahu, dan berupaya untuk berjalan apa yang diingini oleh Allah. Ya. Dan ketahuilah, kata beliau, di antara cara untuk kita bersyukur itu ibadah, tujuan hidup, dan ibadah itu nggak akan sah kecuali dengan ilmu. Nah, nanti kita akan membahas tentang ilmu. Ini yang disampaikan beliau Habib Abu Bakar Al-Habsyi Al-Attas, Abu Bakar Habsyi Al-Attas, tentang pentingnya kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ayat-ayat tadi itu. Orang kalau syukur sama Allah ditambah, bukan cuma ditambah kenikmatan itu, ditambah ridhonya, ditambah mustajab doanya.
Makanya nggak ada orang yang paling enak hidup ini seperti orang yang syukur. Dan orang yang syukur ini bukan kenikmatan yang cuma ada pada dirinya. Dia akan bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan pada dirinya dan orang lain. Ini plus sudah syukur, hatinya bersih. Ya. Maka itu orang yang bersyukur itu orang yang kaya. Orang yang bersyukur itu orang yang senantiasa mendapatkan ketenangan dalam kehidupannya. Karena dia nggak ambisi. Karena nggak ambisi. Tapi orang kalau sudah nggak syukur-syukur sama Allah, ambisi terus. Ini nggak nih, ini kurang, ini kurang, ini kurang. Maka itu belajar untuk syukur sama Allah atas kenikmatan yang sekarang kita rasakan di pondok pesantren, nuntut ilmu. Ini kenikmatan yang tidak ada duanya, hadirin. Kalian ketika diberi sama Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah dan taufik untuk nuntut ilmu di pondok pesantren, ini sudah kenikmatan yang tidak ada duanya. Karena tujuan menuntut ilmu agar kita semakin kenal Allah dan menambah ibadah kepada Allah. Derajatnya diangkat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi kita ini lagi berupaya untuk menggapai janjinya Allah, derajat kita diangkat. Sekarang kalau kita itu mau punya derajat di dunia, kita mesti sabar, menitih karir dari awal. Orang mau jadi presiden itu nggak langsung presiden, jadi RT, RW, lurah, camat, presiden. Orang mau jadi jenderal bintang 4, itu masuk ono langsung daftar jenderal. Berupaya pelan-pelan sabar dia untuk menggapai jenderal bintang 4. Orang mau kaya raya, ngumpulkan duit pelan-pelan, kerja susah, terakhir. Nah sekarang kita ini tujuannya sudah jelas, bukan bintang 4, bukan jadi presiden, bukan harta yang banyak, tapi janjinya Allah. Allah angkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Derajat tinggi ini yang akan kita gapai. Caranya mau menggapai derajat ini, Allah ngatain, beriman dulu kepada Allah, benar dulu imannya. Setelah imannya benar, tambah 2, ilm, tuntut ilmu. Ya, nuntut ilmu, baru Allah akan kasihkan derajat tersebut. Nah kalian ini sudah betul jalannya, tinggal serius apa tidak, syukur enggak. Aneh, ini derajat tinggi, ini janjinya Allah yang ngasih, bukan janjinya pemerintah, bukan janjinya orang kaya, bukan siapa, Allah. Makanya nggak ada kedudukan yang akan Allah berikan derajat yang tinggi seperti orang yang punya ilmu. Makanya syukuri kenikmatan yang Allah berikan, disyukuri agar insya Allah Allah berkahi ilmu kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.